Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali kita di pelatihan engineering. Hari ini kita akan bahas tuntas mengenai file alarm. Kita bahas untuk yang semi addressable. Ya, seperti apa sih semi addressable? Karena ada file alarm tipenya yang konvensional, semi addressable, kemudian ada yang full addressable. Nah, yang semi addressable saya akan perkenalkan dulu komponen-komponennya. Ya, misalkan kita contoh ini, misalkan ya ada namanya smoke detector addressable. Ya, jadi tipenya yang smoke addressable, jangan yang tidak smoke addressable. Kemudian ada juga yang rate of rise detector, fixed temperature heat detector. Kemudian ada namanya junction box fire alarm ataupun terminal box fire alarm. Ada flow switch, ada temper switch, ada zona modul, ada control modul, ada monitor modul, ada isolator modul, ada brick glass ya dengan jack ataupun mic pon ya. Kemudian ada bell dan lampu, dan ada bahasa EOL atau end of line. Ya, saya akan jelaskan legend-legend ini ya, dari file alarm ini seperti apa konsepnya di rangkaiannya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita mulai dari main control file alarm yang dengan addressable satu loop untuk maksimum 318 address ya, itu maksimumnya. Jadi main control file alarm ini harus dilengkapi dengan UVS ya, UVS atau rectifier ya, dari sumber listrik PLN melewati UPS, kemudian melewati nanti ada sistem surge arrestor ataupun proteksi ya, proteksi petir ataupun yang lain-lain, proteksi listrik ya. Kemudian kita lihat bicara untuk loop ya, kita pakai kabel namanya AWG STP18 ya, dengan satu pair. Ini untuk sinyal ya, untuk sinyal ya. Jadi kalau VRC itu kabel untuk power dengan ukuran 2 kali 1,5 mm kuadrat ya, untuk power 24 volt DC. Oke, kita mulai dengan konsepnya. Kita pakai mulai dari TBFA atau Terminal Box Fire Alarm. Oke, teman-teman. Nah, kita di sini untuk kita perkenalkan ada namanya, tadi bahasa saya adalah zone modul. Ya, ini zone modul nih. Ya, zone modul. Ya. Jadi zone modul ini untuk membackup secara loop untuk yang smoke satu zona, misalkan zona 1, kita anggap zona 1 ya. Ini kita anggap zona 1, teman-teman. Ya, ini zona 1. Terakhir sampai dia dipasang IOL dengan resistor, nanti tahanannya berapa nanti kita pakai konsepnya. Pakai tahanan ya, resistor. Oke. Nah, itu zona 1. Mau zona 2 berarti yang ini. Zona 2. Zona 3, zona 4, zona 5 kita pembagian dari menggunakan zona modul ya. Ada modul nanti di TBFA ya untuk membedakan. Itu bedanya. Kalau misalnya full addressable itu addressable-nya ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran sudah tahu addressnya di smoke itu di mana. Kalau ini tidak. Kalau misalnya ada 12 ya, ada kebakaran di daerah 12 ini, yang dikeluarkan hanya cuma zonanya, zona 1 kebakaran, tapi file alarm yang mana tidak tahu ya. Kita harus cek 12 ini semuanya. Itu kekurangannya untuk yang semi addressable, teman-teman.
Kalau addressable, full addressable, terjadi kebakaran, kita tahu titik smoke detektornya di mana yang mendeteksi. Ya, seperti itu. Kemudian nanti semua zona diatur oleh FJM disingkatannya, ya, zona modul. Kemudian nanti untuk break glass ataupun flow switch ataupun temper switch kita bisa pakai namanya FMM, ini adalah monitor modul. Monitor modul, ya, bisa kita rangkai. Nanti tetap juga di rangkaian terakhir itu atau rangkaian terakhir dikasih IOL atau end of line pakai resistor. Ya. Begitu juga untuk menghidupkan lampu di IHB, ya, atau indoor hydrant box, atau menghidupkan bel, itu kita pakai namanya FCM. FCM itu adalah kontrol modul, ya, itu masuk nanti ke IHB yang mau dipasang. Nanti ujungnya juga dipasang IOL sama melalui modul kontrol. Jadi nanti di TBA ini, di terminal box file alarm itu jelas nanti ada modul, zona modul, monitor modul, kontrol modul. Ya, kalau kita lihat ini rangkaiannya, ya, rangkaian kabelnya. Kabelnya menggunakan yang ini kabelnya menggunakan nya 2x1,5 mm². Ya, di dalam konduit. Ini ya bahasanya, ya, di dalam konduit, PVC konduit 20 mili supaya rapi pekerjaannya. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika kita berikan per zona, ya, ini ngelup, ya. Ini bisa lihat teman-teman, ini ngelup. Bisa lihat zonanya, ya, zona ini ngelup. Satu ngelup, kembali lagi ke MCFA. Jadi kabel powernya ini masuk ke modul untuk mengaktifkan modul. Kemudian dari modul dipasang namanya loop sinyal yang masuk ke smoke ataupun ke heat ataupun yang tempat deteksi apapun. Kemudian kita ngeloop antar modul ngeloop balik lagi ke MCFA. Konsepnya begitu. Datang dengan sinyal 1, ya, ini sinyal return. Ini sinyal returnnya. Oke. Jadi sinyal data ini masuk, ya, antara ini ngeloop, ya, baru dia masuk lagi ke MCFA. Misalkan terjadi alarm, misalnya fire alarm di sini, terjadi deteksi fire alarm di zona 1, anggap zona 1. Kalau zona 1 terjadi fire alarm, maka zona ini akan ngeloop memerintahkan kepada modul bahwa terjadi fire alarm di sini, maka modul ini akan memerintahkan MCFA pemberitahuan kepada anunsiator. Di MCFA juga ada pemberitahuan, begitu juga di anunsiator ada pemberitahuan. Anunsiator biasanya kita pasang di ruang security, ya, akan nyala di sini pemberitahuan telah terjadi kebakaran di zona 1, lantai 1, misalnya begitu, ya. Di sini juga diberitahu. Sehingga nanti nanti saya akan jelaskan ada namanya manajemen file alarm. Pada jam-jam berapa dia aktif, pada jam-jam berapa dia general alarm, pada jam-jam berapa dia menghidupkan IAB kiri kanan, menghidupkan IAB atas bawah. Itu ada manajemen fire alarm. Nanti saya akan jelaskan juga. Tapi ini konsep dari rencana kita memasang fire alarm yang semi addressable, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa memahami. Untuk lebih detail nanti bisa belajar dengan saya. Silakan menghubungi kita di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses buat kita semua. Demikian pengajaran saya singkat untuk semi addressable, tuntas, mudah, dan jika tidak tahu hubungin saya. Yang penting ada komunikasi yang baik. Saya siap membantu. Terima kasih. Salam sehat dan semangat belajar dan bekerja untuk sukses buat teman-teman. Terima kasih.